ketidakamanan kaum muslimin itu didesain sedemikian rupa. Ini ceritanya sangat panjang sesudah ada rekayasa mengenai politik kiri kanan, barat timur, kapitalisme, sosialisme, dan sebagainya. Kemudian ada pendapat bahwa sesudah komunisme dan ideologi kiri hancur dan tidak bisa tumbuh lagi, maka musuh utama berikutnya adalah Islam. Ini bagi anak-anak, teman-teman, adik-adik yang kuliah tahu ini. Kemudian yang terdekat, Anda tahu apa yang disebut Arab Spring. Jadi itu penguasaan harta benda di negara-negara Islam, terutama di Timur Tengah, yang disebut musim semi Timur Tengah. Begitu manisnya, padahal sesungguhnya adalah yang sebaliknya. Bukan Arab Spring, tapi Arab pusing lah ya, atau apapun lah. Jadi Anda tahu bagaimana Afghanistan hancur lebur, sampai kemudian Irak hancur lebur, sampai kemudian Libya hancur lebur, Mesir kebingungan, kemudian Syria berkepanjangan sampai sekarang. Yaman bahkan diserbu oleh Arab sendiri, sesama Muslim. Dan kebanyakan umat Islam di dunia tidak mengerti Arab Saudi. Dan saya tidak akan ngomong apa-apa kecuali bahwa perampokan terhadap harta benda, kekayaan-kekayaan di bawah tanah atau di kandungan bumi negara-negara Islam itu secara sangat sistematis dirampok dengan cara yang merapuhkan bangsa dan negeri-negerinya, apa itu republik ataukah kerajaan. Kemudian sesudah perampokan secara terang-terangan, para penipu daya global ini tidak melihat bahwa Indonesia perlu diserbu secara militer, tidak perlu diadu domba secara fisik sebagaimana di Timur Tengah, tetapi khusus untuk Indonesia desainnya adalah membangun atau menciptakan kesempitan dan kedangkalan. Cara untuk memecah belah umat Islam di Indonesia adalah segmen-segmen kaum muslimin yang kira-kira tidak memiliki tradisi atau potensi yang sifatnya kualitatif dalam pemahamannya kepada Islam. Mereka dipacu, direkayasa sedemikian rupa dengan cara meningkatkan kesempitan pandangan orang Islam, meningkatkan kedangkalan. Maka sekarang lahirlah berbagai macam kelompok yang identifikasinya terutama adalah mereka berpikir sangat sempit tentang Islam dan kehidupan. Mereka berpikir sangat dangkal terhadap kehidupan dan Islam. Kemudian kaum intelektualnya dikasih idiom-idiom dan terminologi-terminologi yang membuat mereka percaya bahwa Islam itu seperti itu. Ada Islam liberal, ada Islam fundamental, ada Islam radikal, dan akhirnya itu menjadi dalam tanda petik iman dan syariat ilmiah kaum intelektual di Indonesia, sehingga mereka menyebut dirinya sendiri sebagai orang Islam itu berdasarkan sebutan orang lain. Tidak ada lagi sebutan, oh ini mazhab Syafi'i, itu mazhab Maliki, atau idiom-idiom yang selama ini ada di dalam sejarah Islam. Yang mereka pakai untuk mengidentifikasi atau menyebut-nyebut umat Islam adalah idiom-idiom atau istilah-istilah yang lahir dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Ada Islam liberal dan lain sebagainya tadi itu. Dan mereka percaya kepada itu, dan akhirnya benar-benar lahir nih kaum muslimin fundamental ini, kaum muslimin radikal, benar-benar lahir. Karena memang cara mereka memecah belah tidak hanya dari luar, tetapi mereka memasukkan, menginfiltrasi ulama-ulama bikinan, ustadz-ustadz bikinan yang memprovokasi kesempitan-kesempitan itu. Nah, ideologi atau aliran di dalam Islam yang paling dangkal, yang paling sempit itu
dieksplorasi dengan resonansi yang luar biasa di Indonesia, sehingga muncullah perpecahan-perpecahan yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang dangkal-dangkal, yang sempit-sempit. Dan kita sekarang sedang dikepung oleh ketidakamanan di kalangan umat Islam sendiri satu sama lain. Dan saya kira kalau saya harus ngomong, saran saya atau anjuran saya sangat sederhana. Mari kita bareng-bareng memelihara paseduluran, membiasakan tradisi punya majelis bersama, bukan hanya majelis NU dan Muhammadiyah, tapi membuat perundingan-perundingan yang sifatnya ragam, semuanya terlibat, sehingga nanti outputnya ke umat itu sudah lebih matang dibanding kalau yang berfatwa adalah kiai suatu golongan, ustadz golongan yang lain, dan pimpinan dari aliran-aliran yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kalau kita bareng-bareng sedikitnya bisa mengurangi atau menambahi resistensi kita, daya tahan umat Islam terhadap kemungkinan semua itu. Meskipun saya bukan sedang sedih atau berputus asa atas semua itu, karena saya tidak pernah ragu terhadap Islam adalah milik Allah, dan Allah berjanji untuk menjaganya, dan tidak mungkin siapapun bisa menipu daya tanpa Allah kemudian balik menipu daya mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.